Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal tes seleksi akademik khususnya untuk PGSD untuk kompetensi kepribadian. Soal yang akan aku bahas ini dilengkapi dengan indikator sesuai dengan kisi-kisi terbaru yang dirilis tanggal 30 Maret tahun 2022. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama Liis TV, teman-teman bakal dapat fasilitas latihan soal setiap hari, ada video pembahasan di YouTube ya teman-teman ya, ada rekap soalnya juga. Rekap soalnya ini soal terbaru yang aku share di video itu ada rekap PDF-nya, teman-teman bakal dapat rekap soal itu dan juga ada 3 paket tryout. Jika teman-teman berminat, silahkan cek di kolom deskripsi aku. Kita ke soal yang pertama, indikatornya adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik atau sikap nasionalisme. Contoh soalnya, X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan si X adalah? Teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat dan mendapatkan poin tertinggi itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman, mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencarikan solusinya. Kita lanjut ke indikator yang lain, contoh soalnya untuk nomor 2 dan 3 tidak akan aku bahas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Indikatornya adalah mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik atau sikap nasionalisme. Contoh soalnya, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya. Menurut teman-teman, jawaban yang memiliki poin tertinggi itu opsi yang mana? Jawaban yang memiliki nilai tertinggi, poin tertinggi adalah opsi yang E, yaitu membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Itu termasuk ke dalam toleransi antar umat beragama. Untuk soal nomor 6, ini indikatornya masih sama dengan yang tadi. Jadi tidak akan aku bahas di video kali ini. Untuk teman-teman yang menginginkan file dalam bentuk PDF-nya ini, teman-teman bisa gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama Liis TV. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita lanjut ke indikator untuk sikap patriotisme. Contoh soalnya untuk nomor 9,
Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut itu yang mana? Jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Ini poinnya yang paling tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Kita lanjut ke indikator untuk sikap patriotisme. Teman-teman bisa baca indikatornya di sini. Ini cukup panjang ya untuk kepribadian. Aku cuman bacakan ininya aja. Sikap patriotisme. Untuk indikatornya teman-teman bisa cek di tabel kisi-kisi terbaru tahun 2022. Contoh soalnya untuk nomor 10. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, yang pertama ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun poskamling. Yang kedua, saling tolong menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari sikap yang tadi disebutkan itu merupakan perwujudan dari sikap apa, teman-teman? Teman-teman bisa lihat di opsi pilihan jawabannya, teman-teman bisa dibaca ya, teman-teman bisa stop dulu videonya agar teman-teman bisa menjawabnya. Menurut teman-teman opsi pilihan mana yang memiliki poin paling tinggi? Jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu saling menghargai dan tolong menolong. Itu poinnya 5. Kita ke indikator untuk sikap menghargai perbedaan. Contoh soalnya, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Ini untuk indikator sikap menghargai perbedaan. Opsi pilihan mana yang mendapatkan poin tertinggi? Menurut teman-teman, silahkan dibaca terlebih dahulu opsi pilihan jawabannya. Teman-teman bisa pause dulu videonya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kita lanjut ke indikator sikap mengutamakan kepentingan bersama. Di contoh nomor 12. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Menurut teman-teman, opsi mana yang memiliki poin tertinggi untuk soal nomor 12 ini? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk soal nomor 13 tidak aku bahas. Kita lanjut ke indikator untuk sikap berwibawa. Contoh soal di nomor 14. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 itu berdasarkan atas apa? Jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi itu ada di opsi B, yaitu kepribadian dan nilai rapor. Kita lanjutkan ke indikator sikap berwibawa. Untuk contoh soalnya adalah sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena
dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah itu di hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk soal nomor 16 ini, poin tertinggi itu ada di opsi B, yaitu tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Ini menunjukkan sikap berwibawa. Kita lanjut ke indikator mengatakan benar atau salah sesuai dengan sebenarnya, atau sikap tegas. Contoh soalnya, bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk nomor 18, opsi yang memiliki poin tertinggi ada di opsi E, yaitu mengajak bicara baik-baik dan juga tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Kita lanjut ke indikator menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit atau sikap tegas. Contoh soalnya, Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa tersebut adalah, teman-teman bisa baca di opsi pilihannya. Menurut teman-teman, opsi mana yang memiliki poin tertinggi untuk soal nomor 19 ini? Jawaban yang memiliki poin tertinggi itu ada di opsi E, yaitu bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Kita lanjut ke indikator untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah atau sikap disiplin. Contoh soal untuk nomor 23. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan teman-teman baca di opsi pilihan jawabannya. Menurut teman-teman, opsi mana yang memiliki poin tertinggi? Untuk nomor 23 ini, opsi yang memiliki poin tertinggi ada di opsi D, yaitu tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Itu menunjukkan sikap disiplin. Kita lanjut ke indikator menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik atau sikap samapta. Contoh soalnya di nomor 25. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah, gambaran ideal seorang guru menurut teman-teman itu seperti apa? Opsi jawaban yang memiliki poin tertinggi ada di opsi yang E ya teman-teman, yaitu melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya.
Kita lanjut ke indikator menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik atau sikap kesepenuhhatian. Contoh soalnya di nomor 26. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah jawaban yang memiliki poin tertinggi di soal nomor 26 ini ada di opsi yang E, yaitu mengatur waktu agar semua tugas dapat terselesaikan dengan tuntas. Kita ke soal yang terakhir. Indikatornya merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik atau sikap kesepenuhhatian. Contoh soalnya, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Untuk soal nomor 28 ini, opsi pilihan yang memiliki poin tertinggi ada di opsi yang E, yaitu pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan juga orang lain. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini untuk membahas soal kompetensi kepribadian ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan melaksanakan seleksi akademik PPG, khususnya PGSD tahun ini. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama ISTP, teman-teman bakal dapat fasilitas, salah satunya rekap soal PDF ya, soal PDF yang dilengkapi dengan indikator kisi-kisi terbaru yang dirilis tanggal 30 Maret kemarin. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku, atau teman-teman juga bisa langsung hubungi admin, nomornya tertera di layar. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan juga semangat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.